Shalom Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama saya, Ibu Pendeta Elpi Sumbu STH dari Resort GKE Kapuas Seberang, Jemaat GKE Sakapinang. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, saya membawa kita untuk bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pimpinlah kami dalam kuat kuasa Roh Kudus-Mu, biarlah firman yang boleh kami dengar dapat tinggal diam dalam hati kami, dan kami hidup seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sesuai dengan Almanak Gereja Kalimantan Evangelis, firman Tuhan untuk kita pada saat ini, yaitu dari Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-36 di bawah judul atau perikop kesaksian Yohanes tentang Yesus. Demikian firman Tuhan. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari sorga adalah di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Hendaklah perkataan Tuhan tetap tinggal diam dalam hati dan hidup kita. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam renungan kita saat ini, saya memberikan tema atau judul, Yesus harus semakin besar, kita harus semakin kecil. Saudara-saudaraku, saya membawa kita untuk mengingat salah satu lagu dari Kidung Jemaat nomor 64 yang berjudul Bila Kulihat Bintang Gemerlapan, lagu yang cukup terkenal, dan di bagian refrainnya dikatakan, maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar kau Allahku. Sungguh besar kau Allahku adalah ungkapan yang mau dinyatakan bahwa dia begitu agung mulia dalam seluruh kehidupan umat manusia. Dan tentunya secara khusus bagi kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya. Namun seiring berjalannya waktu dalam kehidupan kita orang-orang yang percaya, apakah memang sungguh besar Allah itu terus kita gaungkan dan menjadi kesaksian dalam hidup kita? Menjawab hal ini seringkali kita juga bisa keliru ketika kita menempatkan Tuhan bukan Tuhan yang besar dalam hidup kita. Bisa terjadi kita yang mengatur Tuhan menurut kehendak dan keinginan kita sendiri. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, sekali lagi bukan kita yang mengatur Tuhan. Dia tetap Tuhan yang besar, melainkan Tuhan yang mengatur seluruh kehidupan kita. Tuhan tetap agung, besar dan mulia. Dia Tuhan Allah yang baik, Allah yang terkenal di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melalui kesaksian Yohanes Pembaptis ini, kita diingatkan sekaligus disadarkan siapa dia Allah yang besar itu. Yohanes Pembaptis menunjuk kepada sosok Yesus yang bertemu dengannya, yang datang kepada Yohanes. Yohanes Pembaptis mengatakan dan menunjukkan pada Yesus bahwa dalam ayat yang ke-30 sebelumnya, dia harus makin besar, aku harus makin kecil. Pernyataan daripada Yohanes Pembaptis ini
tidak hanya menunjukkan akan kerendahan hati Yohanes Pembaptis, namun juga pengenalannya yang dalam akan siapa sosok Yesus tersebut dalam kehidupannya, serta lebih pada kesadaran diri Yohanes Pembaptis di hadapan Tuhan. Siapakah aku ini di hadapanmu? Artinya ini semua lebih berpusat bukan pada diri Yohanes Pembaptis, tapi berpusat pada diri Yesus. Karena itu Yohanes Pembaptis membuat kita juga lebih berpusat dan memiliki kesadaran akan siapa sosok Yesus yang adalah Allah yang sungguh besar itu. Bapak Ibu, saudara-saudariku sekalian, paling tidak dalam nas yang bersama sudah kita baca, ada beberapa hal yang mau kita renungkan pada saat ini. Yang pertama, dalam ayat yang ke-31, bahwa Yesus datang dari atas menunjuk pada sorga, artinya dia berasal dari sorga, dan sorga itu kekal. Sedangkan kita manusia berasal dari bawah, yaitu dari dunia yang fana ini. Dalam Yohanes 8 ayat yang ke-23, saya membuat kita bersama melihat dalam Yohanes 8 ayat yang ke-23 ditegaskan kembali. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Yesus mengatakan karena sebagai manusia, kita juga tentunya mau tunduk dan taat serta melakukan kehendaknya. Kita bersyukur bahwa Yesus rela meninggalkan sorga agar kita dapat belajar seperti apa sorga yang Tuhan bawa bagi kita. Dan dengan demikian kita bisa menghadirkan sorga di tengah-tengah dunia ini, yaitu dengan menghadirkan kedamaian, keadilan, dan kebenaran Tuhan. Yang kedua dari ayat 33, Allah adalah benar. Menyatakan kebenaran Allah di tengah-tengah dunia ini bukanlah hal yang mudah. Yesus sendiri mengatakan ada yang menerima dan ada yang menolak. Bahkan Yesus sendiri ditolak dan dibunuh. Mari kita buka dari Filipi pasal 2 ayat yang ke-15, firman Tuhan berkata demikian. Supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya seperti bintang-bintang di dunia ini. Saudara-saudaraku, Yohanes Pembaptis telah membayar harga yang mahal untuk kebenaran Allah. Kepalanya dipenggal oleh Raja Herodes ketika dia menyatakan kesalahan dosa Herodes. Kebenaran memang menyakitkan, tetapi bagi kita orang yang percaya, kita tidak boleh takut dengan siapapun untuk menyatakan kebenaran Allah. Bahkan ketika kebenaran itu menyingkapkan semua perangai tabiat kita yang berdosa, segeralah bertobat. Yang ketiga, ayat yang ke-34. Mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Roh Tuhan atau Roh Kudus yang terus kita minta berkuasa atas hidup kita. Sejak dari rahim ibunya, Yohanes Pembaptis penuh dengan Roh Kudus. Itu dalam Lukas pasal 1 ayat yang ke-15. Meminta pertolongan Tuhan melalui kuasa Roh Kudus-Nya agar kita tidak mudah jatuh ke dalam pencobaan dan melakukan dosa. Roh Kudus meneguhkan dan menghibur kehidupan kita umat-Nya yang percaya. Yang keempat dalam ayat yang ke-36. Percaya dan beroleh hidup yang kekal. Percaya dan mempercayakan hidup kita kepada anak Allah, yaitu Yesus Kristus. Percaya atau beriman kepada Yesus Kristus akan memperoleh hidup yang kekal. Kehilangan harta benda dan yang lainnya dalam hidup ini, kita hanya kehilangan sebagian saja. Tetapi kehilangan iman kita kepada Tuhan, kita akan kehilangan segala-galanya. Percaya kepada Yesus, kita tidak akan binasa, melainkan beroleh
hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagai penutup untuk kita diingatkan untuk terus dalam pengenalan kita akan Tuhan. Kita miliki kesadaran penuh akan Tuhan kita Yesus Kristus yang kita sembah, yang kita agungkan. Kita juga terus beriman kepada Tuhan. Di saat ini, apabila keadaan kita baik-baik saja, atau kita berada pada puncak kesuksesan hidup kita, maka kita terus saksikan, Yesus harus makin besar, tetapi kita harus makin kecil. Demikian pula sebaliknya, di tengah situasi dunia yang kita hadapi, di tengah pandemi COVID-19 yang masih melanda hidup kita kehilangan orang-orang yang kita kasih, kita cintai. Kita tengah berada dalam keadaan sakit, kehilangan pekerjaan kita. Keadaan kita sedang dalam keadaan tidak baik-baik, penuh dengan pergumulan berat. Maka di situ pun kita tetap menyatakan Yesus harus tetap makin besar, kita harus makin kecil. Dalam arti keadaan apapun yang sedang dan kita alami saat ini, kita tetap dapat menjadi saksi Tuhan. Kita tetap membesarkan dan memuliakan Dia sepanjang umur dan hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih atas firman kebenaran-Mu ya Tuhan. Jadikanlah kami pendengar yang baik dan pelaku yang setia di sepanjang kehidupan kami, dan diberkatilah hidup kami melalui firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Bapa kami yang ada di sorga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.